Tahu memang kamu jatuh cinta, pertanda ini datang saat kita adu bola mata. Andai saja kita bisa bicara, andai ku ke semua tanya. Hai guys, kalian udah sholat belum? Aku nggak pernah ya video call live pakai background ini, kayaknya jarang banget deh. Masih tak perlu berkata, tahu jatuh cinta. Kerja tugas program aplikasinya Anomali. Guys, jujur nih aku live sekarang pakai kuota. Aku takut kuota aku habis. Jujur nih, karena kamar aku sinyalnya bener-bener nggak bisa banget, nggak bisa itu. Kalau boleh jujur aja nih, kalau boleh jujur. Kalau nggak boleh jujur juga apa. Aku punya bando Ratatouille, guys. Habisin kuota enggak juga sih, jujur baru ngisi kalau boleh jujur nih. Aku punya Ratatouille sekarang. Wow, fantastic. Sholat. Sholat tapi sholat. Sabar, bentar. Gak bisa. Loh, Gak bisa, ini gak bisa dipencet. itu loh. Tuh. Kakak lagi dapet. Oh. Andai saja kita bisa bicara, semua tanya. Ditunggu Pak Ratatouille. Oke, kalau itu mau kamu. Malam Gendis, malam everybody, good night everybody, sleep tight. Itu enggak nyala Ratatouille, nyata tuh. Aduh, ini kan gift dari fans aku, jujur nih. Jujur, ini udah lama banget dan ini sangat berguna karena aku ngapain Bandung kan di rumah. Naskur or bakso. Bakso. Aku lagi pengen yang kuah guys. Tak perlu berkata. Mas kita berdaya. Piye kabare? Guys, jadi tema live kali ini adalah jujur banget. Besok hari Kamis. Besok tanggal berapa? Besok tanggal 20. Awalnya kayak besok tanggal 21 karena aku kira hari ini tanggal 20, guys. Karena kalau tanggal 21 apa ya? Guys, JKT SLKD ya? Aku kemarin habis ngeliat kok banyak yang JKT SLKD, ternyata kemarin JKT SLKD. Kemarin apa 2 hari yang lalu? Jujur nih. Kacau. Itu kakak Gendis masih kecil. Sholat. Pakai tuh. 2 hari yang lalu, iya guys, 2 hari yang lalu sebenarnya sejujurnya. Guys, maaf aku ribet rambut aku giniin aja deh rambut aku.
Guys, ada kata mau sensor ya. Udah gak tumbang. Guys, jadi hari ini aku ke UKS. Karena hari ini perut aku sakit banget guys. Kalau misalkan cewek pasti kalian relate kenapa aku sakit. Karena aku lagi dapat, aku tuh baru dapat kayak literally berapa, udah ini hari ketiga. Dan hari ketiga tuh sakit banget. Biasanya tuh hari yang paling sakit tuh hari kedua, tapi kayak aku nggak tahu kenapa hari yang paling sakit tuh hari ketiga. Hari pertama juga paling sakit sih sebenarnya. Aku tuh baru tau aku dapat itu di sekolah. Jadi kayak literally aku tuh nggak ada preparation gitu di rumah. Aku nggak siap-siap. Tapi aku bawa sih, aku bawa gitu. Untungnya ya. Tapi itu hari ketiga, ini hari ketiga bener-bener sakit tiada tara banget, jujur nih, jujur sakit banget. Jadi aku sampai ke UKS guys, literally aku istirahat kedua. Pokoknya habis mapel sejarah, itu selesai mapel sejarah kan istirahat kan, sekalian makan siang itu. Terus habis itu aku ke UKS, karena kayak aku nggak ada energi buat makan. Terus ternyata pas aku balik kelas, pokoknya aku tuh di UKS tuh sejam, karena aku 30 menit tidur, 30 menit aku merenggangkan pinggul aku merenggangkan punggung aku merenggangkan seluruh badan aku biar aku nggak sakit. Ternyata sebenarnya masih sakit. Terus akhirnya kayak ya udah aku sejaman di UKS, 30 menitnya aku tidur. Terus kayak aku sampai dibangunin sama teman aku kayak, kamu mau makan gak, enggak usah, makasih ya gitu. Terus apa ya, ini saya buka katanya kenapa gak bengkak guys. Emang bengkak ya, emang bengkak banget ya, sorry kalau bengkak banget. Guys, rumahnya di kebanjiran kak Almasyuri, rumahnya kebanjiran. Ya ampun, semangat kak, stay safe ya guys. Kamar di rumah apa kamar hotel? Kamar rumah guys, aku nggak lagi di hotel. Bagai terpenjara sulit ku udah makan belum? Aku terakhir makan siang. Nah, terus aku balik kelas ternyata, jadi teman kelas aku tuh ada ulang tahun. Teman kelas aku ada ulang tahun, cewek, literally dia pinter banget, terus kayak dia baik hati dan tidak sombong. Dia kasih donat, dia tuh beli 4 box donat, terus kayak dia kasih ke kelas kayak, karena aku sweet tooth banget ya. Aku kalau misalnya lagi dapat tuh pasti sweet tooth banget, karena aku pengen yang manis-manis terus. Kayak cheesecake, aku kayak tadi setiap hari mau cheesecake, setiap dapat kayak aku ngidam cheesecake banget. Tapi sayangnya kayak dia nggak pesen cheesecake, jadi dia pesennya donat. Terus kayak ya udah aku ambil rasa apa ya tadi, aku ambil rasa coklat gitu. Aku ambil 2, maaf banget nih, aku ambil 2. Aku ambil satu rasa coklat, satu rasa almond. Seru banget ya. Terus kayak akhirnya kayak tadi surprise sih, pada surprise gitu, tapi aku nggak ikut surprise-nya karena surprise itu beberapa orang doang. Mungkin kayak teman-teman paling dekat dia yang surprise, tapi makannya bareng-bareng, asik. Makasih ya buat temanku, semoga kamu sehat selalu. Kira-kira tuh kalau misalnya aku ulang tahun, aku beliin teman-teman aku apa ya. Tapi masalahnya kalau aku ulang tahun tuh pasti di saat-saat libur, karena aku Juni kan. Juni tuh biasanya tuh libur kenaikan kelas tuh biasanya Juni tuh. Ya nggak sih guys? Am I wrong? Biasanya tuh Juni tuh kan libur itu libur kenaikan kelas. Abis ujian kan biasa Juli sih. Juni sih. Juni tuh kayak aku mau lulus gitu loh. Ratatouille-nya mana? Ratatouille di situ. Bertahun baru mau kemana? Kayaknya aku ke Makassar. Kalau nggak ke Makassar aku di Jakarta sih. Tapi aku juga belum tahu guys, belum ada plan. Kamu udah masuk ujian belum? Aku belum masuk ujian. Aku ujian itu tanggal 26 November.
masih ingat pas kakak Gendis mau naik kelas 1 SMP gak? Enggak. Kenapa emang? Ujiannya emang berapa soal? Beda-beda gak sih? Kakak Gendis berapa? 50. Mak dominan di kelas 5. Di SD kelas 6 kan? Kakak 50 soal. Maka maksudnya pertanyaannya tuh dominan di pelajaran kelas 5. Kakak lupa. Aku ingat banget waktu SD itu ujian apa ya? Bukan agama, apa ya? Aku lupa. Pokoknya tapi bukan hitung-hitungan, bukan matematika, bukan IPA gitu. Tapi ini waktu kelas 6 SD. Jadi literally itu tuh hari terakhir ujian, literally hari Jumat. Ini kayak core memory guys. Jadi sebenarnya biasa aja sih, bukan yang gimana banget, tapi kayak aku ingat aja itu momennya pada saat itu. Jadi pokoknya itu hujan, kayak literally hujan deras banget dari pagi. Sebenarnya dari pagi itu udah mendung. Terus makin siang, pokoknya kita tuh pulangnya jam 1. Masuknya tuh jam 7. Setelah aku ulangan kelas 6. Iya, pokoknya masih jam 7, pulang jam 1. Kan, sekarang kan sholat zuhur. Habis sholat zuhur tuh ada ulangan lagi. Nah, jam 1 tuh hujan. Enggak. Pokoknya tuh sebelum jam 1 tuh udah hujan deras banget kan. Terus akhirnya aku ngerjain ulangan tuh. Ulangan apa ya? Aku lupa lagi, kayak agama Islam. Ujian akhir kelas. Terus itu kayak hujan banget. Terus aku ngerjain ulangannya susah banget guys, susah banget. Susah banget sumpah ulangannya. Kayaknya sih susah banget ya. Soalnya kayak aku ngerjain lama banget. Aku gak pernah ngerjain ulangan kayak lebih dari 2 jam. Aku paling lama ngerjain ulangan tuh 2 jam. Terus gara-gara hujan deras banget kan, terus aku diburu-buruin itu sama gurunya. Diburu-buruin. Yang kan udah pada pulang tuh. Jadi tuh kalau waktu di SD aku, kalau misalnya ulangannya udah selesai tuh udah boleh pulang. Kalau misalnya ada waktunya pulang tuh udah boleh pulang. Terus kayak pada ninggalin teman-teman aku yang lain, gara-gara hujan juga kan pasti. Terus aku tuh tinggal beberapa ya, kayak tinggal 4 orang deh. 4 orang di kelas aku. Pada nggak bisa sih, pada lama ngerjainnya. Masalahnya tuh kayak situasi itu mencekam gitu gara-gara hujan, petir, ujian. Jadi kayak waktu juga udah mau habis kan. Pokoknya jam 1 tuh udah pulang kalau nggak salah, jam 1 pas. Terus akhirnya gak tau deh, aku ngerjain semuanya deh kayaknya. Tetap ngerjain semuanya, tapi kayak aku telat gitu ngumpulnya. Kan susah banget guys, aku gak tau kenapa. Terus nomornya juga banyak, kayak 50-an. Kayak 50-an, enggak 50-an, 50 soal. Let's say. Sesekte jam menyebab. Makasih Kak Rilo. Tapi bisa dijawab. Ya bisa, ya akhirnya dijawab. Tapi itu nggak tahu tuh jawabannya bener apa enggak. Kasih tahu nggak nilainya? Lupa. Di rapot. Jeng. Makasih Kak Jeng. Yang penting lulus, ya lagi alhamdulillah guys. Tapi kan aku emang SD 2 kali, bukan SD 2 kali, maksudnya aku tuh dari kelas 1 sampai kelas 4 itu di Bandung. Iya, 1 sampai kelas 4 kan di Bandung. Habis itu kan pandemi kan. Pandemi itu 2 minggu itu kan libur 2 minggu. Aku mempergunakan libur 2 minggu itu tuh Jakarta. Tapi ternyata nggak boleh balik lagi kan, selama 2 minggu kan diliburin terus kan, karena kayak makin parah. Terus akhirnya aku selamanya di Jakarta ini udah berapa tahun aku di Jakarta, 4 tahun ya? Kayak 4 tahunan di Jakarta. Apa 5 tahun? Nggak tahu deh guys. Nggak tahu lagi guys. 2000 berapa ya? 2002. Iya 2020 udah 5 tahun deh aku di Jakarta. 2020 ya. Aku nanti pindah Jakarta 2020.
Pandemi masih SD? Iya kak, pandemi masih SD guys. Aku SD kelas 4 akhir, tapi 4 udah mau ujian. Itu ujiannya juga aku ujian kelas kenaikan kelas tuh online, pakai Zoom meeting. Terus kelas 5-nya tuh masih online kan kalau nggak salah. Kalau nggak salah kelas 5 tuh iya kelas 5 tuh masih online. Nah, kelas 5 akhir banget tuh aku udah masuk SD aku yang di Jakarta. Kelas 6 udah masuk kelas 6 aku udah full sekolah. Seru banget soalnya waktu kelas 6 itu SD aku yang kelas 5 sama kelas 6 ini di Jakarta itu tuh deket banget sama rumah aku, kayak literally jalan kaki tuh bisa. Aku sering banget bolak-balik jalan kaki ke SD aku, terus pakai sepeda. Sepeda juga seru banget guys, sumpah. Teman-teman aku juga banyak yang rumahnya deket kan, banyak yang tetangga aku, teman-teman SD aku yang di Jakarta ini. Kalau di Bandung tuh jauh rumahnya, jauh sekolahnya dari rumah aku, lumayan jauh. Terus abis itu iya seru banget. Waktu SD tuh tetangga aku banyak banget yang deket rumahnya sama aku. Ya namanya juga tetangga, maksudnya teman SD aku tuh banyak banget yang tetangga aku, jadi rumahnya deket kan. Terus naik sepeda tuh kadang-kadang. Terus waktu itu kan lagi hits ya sepeda motor, sepeda listrik. Aku dibonceng sama temen aku guys. Literally aku berangkat sekolah aku dibonceng sama temen aku. Makasih Kak Fikri. Terus udah ya itu paling seru sih. Sampai sekarang aku sama temen SD aku yang aku naikin sepeda motornya, aku juga masih temenan. Satu SMA juga. Jadi aku satu SD, satu SMA. Sumpah, banyak banget teman aku yang satu SMA bareng sama aku. Kali itu ada 3 orang. Ada 3 orang yang SD-nya sama kayak aku. SD, SMP, SMA, satu SD, SMP, SMA. Tapi yang di Jakarta, jadi kayak nggak terlalu lama sih aku sama mereka. Tapi tetep aja nggak sih? Kayak aku udah temenan lama sekali sama mereka. Makasih Kak Ajeng. Terus waktu SMP, pokoknya tuh dari kelas 6 tuh aku tuh rajin banget tuh naik sekolah nggak tuh, naik sepeda pakai ke sekolah, naik sepeda ke sekolah, ke sekolah naik sepeda, ke sekolah pakai sepeda. Nah, berangkat ke sekolah pakai sepeda gitu. Terus udah. Makanya di kelas 6 SMP kelas 1 juga aku naik sepeda tuh ke SMP aku. Makasih Kak Ajeng. Ke SMP aku tuh naik sepeda juga. Naik sepeda sekolah beba. Pokoknya ke sekolah itu dari kelas 6 dari sampai SMP kelas 1 itu naik sepeda. Terus aku punya teman kayak dia lucu banget sumpah. Waktu SMA pokoknya baru masuk SMP. Aku punya temen nih. Dia tuh rumahnya sampai itu jauh. Bukan jauh sih, sebenarnya masih daerah sini juga, tapi lebih jauh aja pokoknya, maksudnya nggak searah gitu. Dia itu, aku nggak tahu ya, kayak aku deket banget sama dia. Terus kayak literally dia tuh rela-relain dari rumah sampai ke sekolah tuh naik sepeda. Padahal rumah dia tuh jauh, tapi dia kayak pengen barengan sama aku gitu loh berangkatnya. Terus kayak aku merasa dia orang baik banget gitu kan. Pokoknya aku berangkat sama pulang juga selalu sama dia kan. Ke sepeda naik sekolah. Stoplah dengan perkelibetan ini. Guys, seru banget jujur. Aku suka banget masa-masa SMP aku waktu kelas 1. Literally the best. Kayak seru banget deh. Terus gak lama masuk JKT kan. Nah, semenjak masuk JKT itu kan aku kelas 1 SMP semester 2. Aku udah gak pernah lagi guys. Aku udah gak pernah lagi naik sepeda ke sekolah karena kayak kenapa ya? Gak tahu, mungkin karena capek aja kali ya latihan. Kan saya latihan jadi kayak aduh malas deh naik sepeda.
When yes naik sekolah guys, stop. Hai Gendis, aku balik. Udah siap dengan banyak pertanyaan aku. Ayo Kak Ajeng gak tuh? Kak Puput. Aku lagi baca chatnya, baca komennya Kak Ajeng, tapi lagi baca punya Kak Puput juga, jadi aku bingung. Ayo Kak Puput, keluarkan tebak-tebakannya Kak Puput. Guys, kayaknya aku harus latihan public speaking deh. Aku ngomong gak jelas deh. Ayo, aku bingung guys. Naik sekolah ke sepeda. Guys, jangan dingitin, malu. Masuk Ilkom. Iya. Member yang masuk Ilkom itu siapa aja ya guys? Cishani, Cige juga sebagai Cige. Kalau Kak Gita kan sastra Inggris, kalau Kak Indah pendidikan, ya gak sih? Kalau Kak Ella kan seni kan, seni. Oh iya, Kak Ola juga Ilkom. Guys, aku pengen hukum sih, tapi kayak tau gak sih, kan aku juga kayak masih labil gitu kan. Kemarin tuh lewat di FYP aku sastra Indonesia. Guys, bagus banget. Sastra Indonesia tuh kayak literally menggoda sekali karena indah banget bahasa-bahasanya. Aku jadi pengen masuk sastra, tapi nggak tahu juga sih guys. Fotografi. Reza Fritzi kalau hukum. Oh iya, Fritzi hukum kah? Kak Ale juga hukum, kalau nggak salah. Ini nggak sih Kak Ale hukum? Beli penyanyi atau tentara? Maksud? Oh aku jadi penyanyi tentara. Gak seru banget tuh jadi tentara, aku nggak jadi tentara. Sastra Inggris Kak Gita kan sastra Inggris. Aku pengen sastra Indonesia guys, karena bahasa Indonesia tuh bagus-bagus, apalagi yang kayak puitis-puitis. Aku pengen deh aku di teater, abis itu aku main musikal, terus aku baca puisi, itu keren banget ya kayaknya. Setuju gak sih? Public speaking kamu harus bagus kalau mau. Iya. Gak minat DKV. Jujur nih, aku kayak gak minat, bukan gak minat sih guys, kayak aku gak bakat deh kalau DKV. Jurusan kesehatan. Dan jurusan kesehatan di JKT ada gak ya? Makasih Kak Rizdan. Kucing naik pohon tinggal apanya? Tinggal turunnya. Aduh, bisa jadi penulis juga, exactly. Oh iya, ada masanya waktu zaman pandemi. Jadi waktu itu ayahku baru beli laptop baru kan. Enggak, kayak baru beli apa dikasih seseorang. Pokoknya laptop baru. Pokoknya di rumah ini ada laptop baru. Terus aku kayak obses banget nih, karena aku tuh baru main laptop. Terus kayak aku ngeklik ini Microsoft Word. Terus Axio dong laptopnya, masa bukan? Pasti Axio paling bagus soalnya. Aku ketik, seru juga. Terus akhirnya aku menggunakan imajinasi liar aku untuk mengetik. Dan literally guys, aku tuh beneran bikin cerita. Aku beneran bikin cerita, kayak bikin novel. Oh itu cerita apa ya? Pokoknya waktu itu aku pernah bikin cerita dongeng, bukan dongeng sih, lebih kayak cerita anak dan ayahnya. Aku bikin cerita binatang. Tapi kayak aku merasa cerita aku tuh bukan cerita dongeng yang Alkisah sang Cinderella, bukan gitu guys.
kayak waktu itu aku bikin cerita tuh gak sesimpel itu, bukan gak asik, bukan gak sesimpel tuh, kayak lebih berat gitu loh ceritanya untuk seumuran aku waktu itu. Kamu berapa ya? Enggak sih, 11-an kali ya, 9 apa gak tau guys, pokoknya aku masih kesel banget sebelum masuk JKT sih yang pasti. Enggak, aku tuh bikin cerita tuh ada konfliknya, asik. Aku waktu itu bikin cerita kayak bikin film, kayak nulis film, sumpah. Nah, misalnya aku lupa ceritanya apa, pokoknya aku ingat, tapi aku tuh bikin cerita tuh gara-gara terinspirasi sama film-film. Jadi waktu itu aku sering nonton film Indonesia kayak apa ya, film-film Indonesia yang aku nonton waktu kecil. Reuni Gen Z, tau gak sih? Ya itu Reuni Gen Z tuh. Sama aku sering nonton sinetron sih guys, makanya aku tuh waktu itu imajinasi aku kayak luas banget karena aku sering nonton sinetron, aku sering nonton film-film Indonesia yang tiba-tiba kayak komedi-komedi gitu tuh kan. Makasih Kak Kiki dan sekarang masih ada nggak di publish kok sih? Nah aku nggak tahu guys masih ada apa enggak. Jujur aku pengen banget baca, terus kayak aku benerin. Siapa tahu itu ceritanya bisa aku sharekan ke kalian. Aku tuh lupa itu di laptop siapa ya? Terus itu laptop ayah aku, tapi aku nggak tahu itu laptopnya, jadi kayak aku lupa banget. Terus sampai aku tuh setiap lihat komputer aku tuh selalu buka Microsoft Word buat ngetik. Sumpah. Oh kalau misalnya ke rumah sepupu aku tuh kan dia gamers kan, ada sepupu aku gamers. Terus guys, aku nge-lag sumpah, aku lupa mau ngomong apa. Pokoknya sepupu aku tuh di gamers. Jadi dia apa sih, komputernya gede banget kan. Literally aku pinjem komputernya dia, terus aku ngetik di situ. Aku juga masih umur berapa kan waktu, jadi kayak dia kayaknya nggak terlalu merhatiin, kayaknya nggak di save juga sih itu tulisannya sama dia. Sinyal langsung hilang. Kayaknya aku mau tutup pintu dulu guys, sebentar ya Besti. Perlu berkata makanan apa yang paling dikasihani, nggak tahu. Kalau suka ngetik, suka baca buku juga. Yes, of course. Aku baca novel sih. Jujur ya, ini jujur dari lubuk hati yang paling dalam, aku orang nggak fake nih guys. Aku emang baca novel yang mainstream sih. Aku tuh baca novelnya Terlie, No Offense. Aku baca terakhir aku baca buku tuh aku baca Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Makasih Kak Kiki dan novel yang lagi dibaca sekarang. Aku tuh terakhir baca novel tuh nggak tahu kapan, berapa ya, 3 bulan yang lalu apa ya. Tiga bulan lalu aku baca novel itu Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, itu terakhir aku baca novel itu. Terus hadiah ulang tahun kemarin yang tanggal 23 Juni tante aku itu ngasih novel, kasih hadiah novel. Itu novelnya Terelie, judulnya Hana Taranata. Di foto. Makasih Kak Pans. Nah tapi aku belum baca karena kayak itu buku tebal banget dan itu series sih sebenarnya. Coba baca Laut Bercerita. Aku dibaca Laut Bercerita. Laut Bercerita udah, aku udah baca. Tapi aku beli bukunya tuh yang edisi yang lama guys. Aku nggak beli yang baru. Sebenarnya isinya sama aja juga sih kan. Jujur, kayak aku bakal aku ngomong gitu sih guys. Kayak aku bakal ini lagi deh. Aku bakal baca ulang lagi deh Laut Bercerita. Karena emang narasinya bagus banget sih jujur. Tapi bahasanya berat sih. Kayak banyak kata-kata yang nggak ngerti kan. Ya kalau misalnya udah gedean dikit aku akan baca ulang Laut Bercerita. Yang aku udah baca novel ini 3 kali.
baca novel yang sama, dan aku nangis tiga-tiganya. Jadi novel judulnya Janji, dan itu kayak merubah cara pola pikir seseorang, tau gak sih Natalie? Janji de Terralia menurut aku itu salah satu masterpiece sih. Dari semua, aku baca novel Terralia lumayan banyak sih. Apa ya, Sepucuk Angpau Merah aku baca, Hello aku baca Hello, Bumi Series aku baca Bumi Series. Tentang Kamu juga masterpiece sih. Sama ini Berdebah, Yujong Tanduk, terus Pulang Pergi aku juga baca. Janji sih paling bagus, Janji itu paling bagus, paling keren, paling apa ya, maksudnya aku jadi kayak aku jadi kayak sadar diri, asik. Kayak menurut aku itu buku bisa merubah pola pikir seseorang gitu loh, cara pola pikir seseorang, karena kayak tokohnya bagus banget, tokohnya sangat inspiratif, asik. Siapa di sini yang udah baca Janji? Terlihat Hujan udah baca. Aku juga udah baca Terlihat Hujan, tapi udah lama banget. Aku udah, ternyata tahun lalu deh aku baca Hujan. Jadi Janji itu ceritanya tentang, itu tuh backgroundnya anak pesantren, jadi tuh lingkungan pesantren gitu guys. Ada 3 anak nakal, namanya itulah pokoknya namanya. Terus jadi dia tuh mereka tuh ditugasin karena mereka nakal banget nih, mereka pengen kabur dari pesantren. Mereka ditugasin untuk nyari seseorang alumni pesantren ini juga, tapi kayak udah jauh banget, udah 20 tahun di atas mereka. Terus kayak ya mereka disuruh cari, mereka berpetualang tuh, tapi mereka tuh nggak punya clue sama sekali, literally nggak punya clue. Mereka cuma dikasih tahu namanya sama ya udah namanya doang, makasih kapan, sama enggak sama mereka tuh nggak dikasih clue sama sekali, mereka cuma dikasih tahu namanya doang. Terus kayak ya udah mereka bertualang tuh, mereka ketemu banyak orang, terus akhirnya mereka banyak dikasih tahu lah sama alam. Asik, alam gak tuh, banyak dikasih tahu sama rumput yang bergoyang, sama angin yang berhembus. Coba nanti spill di X, mau coba baca juga boleh gak? Apa nih? Spill apa nih? Pokoknya menurut aku yang paling recommended dibaca itu Janji. Kenapa judulnya Janji? Karena ada janji di situ, asik. Jadi sumpah menurut aku ini berending banget. Kayak aku nangis guys berkali-kali, apalagi endingnya. Sebenarnya endingnya tuh jujur, endingnya ketebak, bukan ending yang kayak bikin kaget gitu. Sebenarnya tetap sedih, karena nih orang tuh baik banget, dan emang nih orang tuh dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala banget. BTW filmnya itu karena pesantren ya, jadi emang Islam banget. Tapi kayak menurut aku bagus banget sih filmnya. Filmnya nggak tuh novelnya. Dan sebenarnya novel itu bukan yang sedih kan. Aku nangisnya bukan gara-gara sedih apa gimana sih, ya sedih, tapi aku bayangin kalau misalnya ada orang sebaik si tokoh ini tuh, walaupun fiksi ya, tapi kayak misalnya aku ngebayangin ada orang setulus dan sebaik si tokoh ini, kayak aku bakal nangis deh sama kalau misalnya tinggalin dia. Kayak dia tuh orang baik banget. Aku membaca kisah hidupnya dia, kayak dia tuh keren, asik. Guys, Kacu guys, bukan Kacu, ini tuh Dasi. Kacu itu tuh yang ini kan, yang apa namanya, yang itunya kan, yang kayu, yang rotan.
tersentuh exactly. Nih guys. Nah, rotannya itu aku nggak tahu di depannya gini. Tak perlu berkata. Tepuk pramuka. Besok kalau makan. Aku lagi pengen bengong. Serem gak kalau aku bengong guys? Andai saja kita bisa bicara, ingin ku kesebutannya. Dis drama dulu Desa Dharma dulu. Desa Dharma. Kemarin kan tau gak sih aku pernah perjusa di sekolah. Jadi aku pernah perjusa kapan ya? Bulan lalu. Enggak sih, 2 bulan yang lalu sih guys. Di SMA sekarang. Kan gak tahu ya, aku gak pernah cerita ya. Emang aku gak pernah cerita? Bohong banget. Kayaknya aku pernah cerita deh, aku lupa sih aku pernah cerita apa enggak. Pokoknya aku perjusa, seru banget. Jadi perkemahan Jumat Sabtu kan. Tapi sebenarnya kita nggak berkemah sih, kita nggak tidur di tenda, kita tidur di kelas. Tapi seru banget. Jadi pagi-pagi tuh, sebenarnya pagi-pagi tuh masih KBM. Hari Jumatnya itu dari jam 6.30 sampai jam 2 itu masih KBM. Terus sholat Jumat kan. Enggak sampai jam 2. Habis sholat Jumat tuh udah pada persiapan untuk ganti baju untuk apel pembukaan si perjusanya ini. Terus habis itu ya udah apel gitu. Habis apel kita main pos to pos. Terus seru banget. Pos to pos tuh kayak diajarin buat tali apa? Forgot. Apa ya guys namanya kalau di pramuka, tali yang di bambu, terus tali apa ya? Tali apa guys? Tali simpul, exactly. Tali simpul, aku diajarin tali simpul itu. Terus diajarin nyalain kompor juga, tapi bukan kompor portable, ada kompor ya pokoknya gitulah, kompor sederhana untuk yang dibawa ke gunung-gunung. Diajarin kode Morse juga, diajarin PBB juga guys, bayangin. Terus abis pos to pos ngapain ya? Lupa aku guys. Pokoknya malamnya tuh kita makan malam kan. Abis maghrib kita makan malam. Makanya cepet banget, sumpah, masa makan cuma 5 menit. Kali tadi kita di timer guys. Cuma 5 menit doang makannya. Terus apa lagi ya? Ya udah. Terus habis itu untuk mengakhirinya, belum mengakhiri sih. Malamnya pentas seni. Bukan pentas seni juga sih, kayak penampilan dari perkas doang. Tapi itu yang kelas itu kelas 10 doang guys, jadi kelas 11-12-nya enggak. Mungkin mereka juga udah pernah kali ya kelas 10-nya ya. Makan 5 menit cuma bisa 3 suap. Exactly, aku juga gak bisa guys makan 5 menit. Kayak aku cuma makan 5 menit, aku tuh ngunyahnya 5 menit guys. Oh iya, api unggun. Iya, jadi abis makan malam kita dikasih waktu buat menenangkan diri. Bukan menenangkan diri sih, pokoknya kita siap-siap buat upacara api unggun. Upacara api unggun itu bukan mencekam sih, lebih kayak serem aja sih guys. Gelap banget kan soalnya. Literally semua lampunya tuh dimatiin.
Terus yang pencahayaannya cuma dari si ini doang, dari si apa namanya, dari si api unggunnya ini doang. Terus pada nyebutin dasar dharma, terus habis itu ada teman-teman aku jadi ini guys, jadi yang petugas upacara api unggunnya. Mereka nyebutin dari kota-kota apa gitu kan ceritanya, mereka jadi kayu di kayunya gini. Habis itu pokoknya ada satu orang tuh yang iniin apinya dari kayunya. Abis itu saya api dari Kalimantan Selatan untuk menjunjung tinggi, abis itu dikasih kayunya, apinya ke sini dari kayunya dia, jadi kayak gitulah pokoknya. Makasih Kak Ayu. Apa ngeri pas bagian apa enggak? Iya. Udah deh. Makasih Kak Ajeng. Nah, habis upacara api unggun itu baru deh pentas seni. Terus lucu banget, maksudnya kelasnya temen aku tuh ada yang ini, ada yang jadi upin-ipin guys. Jadi pokoknya kita tuh disuruh nampilin apapun, yang penting bareng-bareng sekelas tuh kan. Kalau kelas aku itu kita bikin koreografi lagu medley gitu, lagunya Hi-Fi, lagu Tulus, sama lagu bahasa Inggris yang I love you, you love me. Kita bikin koreo tuh. Jujur aku tidak berpartisipasi dalam pembuatan koreo tersebut ya, aku ngikutin aja. Karena aku nggak ikut latihan guys. Biasa orang sibuk. Canda ya. Tapi seru banget, jujur. Ada jurit malamnya enggak. Pokoknya malam tuh kita cuman upacara api unggun. Terus apa lagi ya? Sabtu tuh bangunnya itu pokoknya itu aku tuh baru tidur jam 11. Aku baru tidur jam 11. Sebenarnya tuh di jadwal itu kalau dilihat dari rundown-nya itu tuh jam 10 tuh semua acara udah selesai. Tapi ya mungkin ngaret-ngaret ya. Jadi pokoknya jam 11 aku baru tidur. Terus bangunnya itu jam 4.30. Bangunnya jam 4.30 karena sholat subuh dan lain-lain kan. Terus dari jam 4.30 sampai 6.30 itu kita sarapan bareng. Habis itu senam. Apa senam dulu ya? Senam dulu deh, senam pagi dulu baru sarapan. Sarapannya juga cuma 5 menit kayaknya waktu itu. Kok senam doang ikut. Terus abis senam itu kita disuruh ganti enggak disuruh ganti baju. Kan pokoknya dari pagi kita pakai baju olahraga. Nah, abis itu main air, ada games. Pokoknya games sebelum upacara apel penutupan. Itu tuh ada games lagi. Nah, games itu seru guys. Jadi main air gitu lah pokoknya. Pada intinya main air di ember gitu. Terus kayak kita basah-basahan banget. Aku nggak basah-basah banget sih karena aku malas mandi lagi ya. Karena aku takut masuk angin. Kalau misalnya aku kena cipratan air, aku takut masuk angin. Jadi aku mainnya nggak terlalu brutal. Terus kita dikasih istirahat lumayan lama tuh kan abis si games. Sebelum zuhur kita udah pulang. Setelah apel penutupnya nggak terlalu lama sih. Apa tuh berapa menit sih? Kalau kemarin sih kayaknya cuma 15 menit deh. 15-20 menit lah. Pulangnya itu pokoknya sebelum zuhur tuh udah pulang.
Karena kita senam tuh nggak lama kan, cuma 30 menitan senamnya. Terus makan 30 menit. Terus gamesnya gamesnya 2 jaman lah. Gamesnya 2 jaman. Bahkan nggak sampai 2 jam deh kayaknya. Terus dikasih istirahat tuh kayak hampir sejaman gitu guys. Karena kakak-kakaknya, karena persiapan untuk pacaran juga kan harus diberesin gitu-gitu. Abis itu pacaran cuma 20 menitan. Makanya sebelum zuhur kita udah pulang. Pulang ke rumah capek banget, jujur tepar-teparnya. Aku tidak sadar aku melipat gitu. Melipat kacu. Saran makan malam, ayam kremes. Oh my god, aku mau ayam kremes banget lagi. I'm craving. Bentar guys. Ya lagi ayam kremes seenak itu, iya kan? Siapa yang guys, aku punya bicep tahu. Siapa yang mau lihat bicep aku? Asik. Tapi yang kiri nggak segede yang kanan. Mungkin gara-gara kanan lebih sering dipakai kan ya. Ada yang kiri tuh nggak ada guys. Yang kiri nggak ada sumpah. Makasih Kak Zeni. Nggak dingin, enggak guys. Aku AC-nya 16 derajat sekarang dan aku nggak kedinginan at all. Tapi masalah tuh cuman ini doang yang ada bicep yang ada lekukannya tuh. Ada lekukannya tuh yang kanan itu juga nggak terlalu gede. Karena yang kanan tuh lebih sering dipakai nggak sih? Kalau yang kiri tuh kayak gitu deh. Tapi kita harus sering-sering olahraga guys. Kayak kalau misalnya aku gak di JKT kayak aku bakal gym and pilates maksudnya. Aku lagi nyari pilates sih. Aku sama Michi kayak sempat mau nyari pilates gitu, tapi aku gak tahu deh ada waktunya apa nggak. Besok aku capek mau ngomong guys. Aku bacain komen kalian aja deh. Aku agak capek ngomong. Hai para gadis, Kak mau nanya. Aku agak capek nih guys. Aku ngomong mulu guys dari tadi. Aku yeping mulu. Energi sosial beliau abis. Ya lagi. Jujur nih. Izin. Tak perlu. Tapi jujur kamu introvert apa extrovert? Aku nggak tahu guys, sumpah. Tapi aku suka bergaul. Kayak orang-orang nggak percaya aku extrovert. Aku nggak percaya aku introvert masalahnya. Tapi kayak deep down aku introvert deh. Ada Kak Atin! Kak Atin! Kak Atin! Kak Atin lagi apa? Gak bisa guys.
Guys, gak bisa ya. Guys, gak bisa ya. Aduh, apa kita pindah ke showroom aja nih sekarang. Katin, Katin, kita video call yuk. Ya. Katin, aku punya otot lo, Katin. Katin, aku punya otot, lihat otot aku, Katin. Guys, aku telepon pakai apa? Aku nggak ada. Dadah Katin, selamat ke live. Guys, jangan lupa nonton live Katin juga ya. Kayaknya aku juga bentar lagi selesai deh. Karena aku belum makan. Katin, aku punya otot lihat. Katin, puji aku dong. Ya, otot aku keras loh, Katin. Mau itu di video call ya guys. Atin tolong follow gede. Kayak Katin udah keluar deh guys dari live aku. Makasih Kak Fikri. Jangan pindah juga. Aku bentar lagi selesai live guys. Kayaknya sejam pas 1:00, 1 jaman. Aku selesai karena aku mau makan. I'm hungry. Tapi tau gak sih guys, sekarang aku tuh kalau misalnya mau beli baju, kayaknya aku mau bukan beli baju yang bermotif gitu deh. Kayak sekarang aku mau lebih ke kayak outfit yang kayak clean girl, asik. Clean girl gitu, bukan yang gimana-gimana. Aku juga sebenarnya tuh nggak tahu guys, menurut kalian aku cocoknya outfit apa? Karena kayaknya aku mau coba, aku sebetulnya udah sering pisahin baju aku yang masih mau dipakai sama yang udah nggak dipakai, tapi kayak tetap penuh aja lemari aku guys. Aku nggak tahu kenapa. Dan aku tuh rencananya pengen pisahin. Aku pengen pisahin yang nggak dipakai sama yang kepake, biar aku bisa beli baju baru lagi. Apa jadi anggun? Aku anggun kok sekarang. Noah atau Dewa 19? Noah. Dennis Anggun exactly. Yang ke-10 ada. BTW lagu dia. Iya guys, oke makasih. Makasih ya ketua fanbase-ku yang sangatlah cantik dan iup. I love you. Belum orang aku bacain komen yang tadi, ini bukan. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku menyentuh laramu. Apa sih guys baitnya? Oh, aku ingin kau mengerti. Aku ingin lupa. Cintamu bukanlah dia. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu. Karena separuh aku dirimu. Ada kamu juga suka nyanyi? Dia suka nyanyi guys. Dia lesnya juga tuh akhir-akhir ini. Dia baru lesnya tahun ini sih. Tapi kayak aku melihat dia punya bakat juga di nyanyi. Soalnya dia suka K-pop kan. Dia suka banget sama K-pop guys. Dia tuh big fan banget sumpah. Dia tuh suka ENHYPEN. Dia suka Seraphim. Dia suka Katsai. Jadi kayak dia suka dance sama nyanyi deh. Aku curiga kayaknya dia mau masuk JKT juga deh. Aduhai nih, aduhai.
menyentuh. Teringat seru suaramu melepiskan. Betul banget. Kalau misalnya dia masih JKT, kalian oshiin dia ya guys. Tapi adik aku sekarang, adik aku gak mirip aku yang cewek. Dia gak mirip aku, dia mirip ayah aku banget. Tapi gak tahu dia kalau udah gede. Makasih Kak Iki. Namun dewasa mengubah cara pandang dan keikhlasan. Guys, maaf ya kalau misalnya aku ngomong tuh agak belibet. Minta maaf di atas materai ini. Wow, udah mau azan. Namun dewasa Anindya juga suka banget. Aku pengen banget nonton Wicked sama Kak Anin. Tell them how. Defying gravity, I'm flying high. Itu kan nggak crack. I'm flying high, defying gravity, so no mercy me rewind. Gendiva, gak maskeran lagi. Jangan maskeran tiap hari guys, nanti muka kita kebagusan. Nggak ada. Nanti ya aku live lagi kan aku nanti masker lagi ya pokoknya aku setiap maskeran aku pasti selalu live sama kalian, oke? Santai aja guys, senang aja. Kebagusan mah daerah ya, sorry guys. Kayaknya aku mau baca podium karena ini udah mau azan nih, Kayak aku baca podium sekarang aja ya, maaf banget nih. Kayak aku udah mau azan, kok bisa aku azan kan gak boleh ngomong. Jadi aku baca sekarang aja, oke. Nomor 15 ada Kak Fatir, makasih Kak. Nomor 14 ada Kak makasih Kak. Nomor 13 ada Kak Habib, nomor 12 ada Kak Puput, nomor 11 ada Kak Rilo, nomor 10 ada Kak Zeni, nomor 9 ada Kak Mufki, nomor 8 ada Kak Riz, dan nomor 7 ada Kak Kiki, dan nomor 6 ada Kak Ayu Tria, nomor 5 ada Kak Iki, nomor 4 ada Kak Pans, nomor 3 ada Kak Fikri, nomor 2 ada Kak Ajeng, dan nomor 1 ada Kak Abi Manaf. Makasih Kak. Guys, aku mau pose pakai nyata tubi. Show. Yay. Guys, maaf ya, ini pokoknya sejam pas karena tanggung banget. Ompong guys, ompong. Jadi chef is kayak
Oh, ada notifnya ya guys. Oh, kira nggak ada notifnya, jadi aku pause sekarang aja deh. Kayak aku kira tadi aku pause, tapi kayak aku kira nggak ada notifnya kayak di kalian. Oke, kalau gitu makasih ya guys buat hari ini. Aku sayang kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Respect.